Selamat malam sahabat GPIB. Sebelum kita melepaskan lelah kita dalam istirahat malam, mari sejenak kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa mengawalinya. Bapa Maha Kasih, oleh kemurahan-Mu kami boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami mengistirahatkan tubuh ini, kami ingin mendengar dan merenungkan kebenaran firman Allah. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu memahami dan memaknai firman yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 38 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Begini firman-Nya. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar menantunya, "Tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda, sampai anakku Shelah dewasa." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia juga mati seperti kedua saudaranya itu. Lalu Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Beberapa tahun kemudian, istri Yehuda, anak Syua, meninggal. Usai berkabung, Yehuda pergi ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya. Ia bersama Hira sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika diberitahukan kepada Tamar, "Ayah mertuamu sedang menuju Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya," ia menanggalkan pakaian kejandaannya, memakai cadar dan berselubung. Lalu ia pergi duduk di pintu masuk di Enaim yang terletak di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah dewasa, tetapi ia tidak dijadikan istri Shelah. Yehuda melihat Tamar dan menyangka dia seorang pelacur karena ia menutupi mukanya. Demikian jauh pembacaan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, malam ini kita ada bersama dengan sebuah cerita yang sesungguhnya berat, tetapi juga sangat real, sangat nyata. Tamar, seorang menantu perempuan yang sudah 2 kali menjanda, ditinggalkan tanpa kejelasan. Mertuanya Yehuda berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumah orang tuamu. Tunggu sampai anakku Shelah dewasa." Kedengarannya seperti sebuah janji. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yehuda berkata begitu bukan karena dia mau memberikan sebuah janji kepada Tamar, tetapi sesungguhnya karena dia takut. Bukan karena sebuah kepedulian. Tamar menunggu bertahun-tahun lamanya, dan tidak ada yang datang. Kita mungkin kenal situasi yang seperti ini. Perempuan yang sudah berkontribusi, perempuan yang setia, sudah sabar, tetapi seringkali dianggap tidak ada. Kehadirannya diabaikan, namanya tidak disebut, mungkin di tengah keluarga, tapi juga di dalam sebuah organisasi, dalam rapat, mungkin suaranya dipotong di tengah jalan. Jasanya tidak dicatat, bahkan digantikan dengan nama orang lain. Di kantor, di gereja, di rumah, hal itu bisa terjadi pada siapapun. Bahkan kadang di dalam dirinya sendiri, dia sudah mulai percaya bahwa memang dia tidak cukup penting. Sahabat GPIB, itulah yang sedang dialami Tamar. Dia diperlakukan seperti urusan yang bisa ditunda selamanya. Tetapi kemudian Tamar
berhenti untuk berdiam. Tamar bergerak, dia melakukan sesuatu. Dia tidak menatap dan meratap selamanya. Dia menutup mukanya dengan kain, dia duduk di pinggir jalan dan menghadang Yehuda, mertuanya. Karena dia tahu bahwa apa yang sesungguhnya dijanjikan oleh Yehuda seharusnya dia dapatkan pada saat itu. Bukan karena ia tidak punya harga diri, tetapi justru karena dia tahu dia punya hak. Dia punya hak yang seharusnya dia terima dan dia dapatkan. Dan yang terjadi kemudian, segala sesuatunya berubah. Ketika Tamar akhirnya terungkap oleh Yehuda. Siapa dia? Lelaki yang berkuasa, yang merasa berhak menghakimi, berhak untuk melakukan segala sesuatunya, harus berdiri dan berkata, dia lebih benar daripadaku. Kalimat ini tentu tidak mudah keluar dari mulut seseorang yang biasa berkuasa. Tetapi kebenaran memaksanya untuk mengakui. Kebenaran memaksanya untuk berbicara. Dan Tuhan tidak memalingkan muka dari Tamar. Di dalam Injil Matius kita bisa menemukan pada pasal 1 ketika Matius mencatat silsilah Yesus ada 4 perempuan. Dan salah satunya adalah Tamar. Perempuan yang dianggap tidak penting, perempuan yang diabaikan, perempuan yang tidak dipercayai kehadirannya. Kini namanya tertulis dalam garis lahir Sang Juru Selamat. Bukan sebagai catatan kaki, bukan juga sebagai sebuah pelengkap, tetapi sebagai bagian dari rencana Allah yang besar dalam karya keselamatan. Sahabat GPIB, hari ini bukanlah sebuah kebetulan ketika kita juga merayakan Hari Kartini. Seorang perempuan muda dari Jepara yang hidupnya juga penuh dengan tembok. Tembok adat, tembok pingitan, tembok yang berkata bahwa kamu perempuan dan kamu ada batasnya. Tetapi Kartini menulis, dia berbicara lewat tulisannya. Surat-suratnya membakar semangat. Bukan karena dia membenci tradisi, bukan karena dia membenci adat, tetapi karena dia percaya bahwa perempuan diciptakan untuk lebih dari sekedar diam dan menunggu. Kartini dan Tamar tidak saling mengenal, tetapi mereka berbagi satu keyakinan yang sama. Aku bukan sekedar pelengkap, aku ada dan keberadaanku bermakna. Untuk kita semua malam ini, ada sebuah pertanyaan yang sederhana untuk kita renungkan. Apakah ada perempuan di sekitar kita yang sedang menunggu untuk diakui? Yang sudah lama setia, tapi belum pernah benar-benar diperhatikan dan dilihat. Mungkin itu ibu kita. Mungkin itu saudara perempuan kita. Mungkin pula anak perempuan kita. Mungkin juga dia adalah rekan sepelayanan kita. Bahkan mungkin diri kita sendiri. Tuhan melihat Tamar. Tuhan melihat mereka. Tuhan melihat setiap kita. Selamat Hari Kartini dari Tamar sampai Kartini. Tuhan selalu mengenal nama perempuan yang berjuang dalam kebenaran. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu malam ini dengan hati yang bersyukur.
Seharian ini Tuhan sudah menolong kami dalam berbagai kesibukan, dalam percakapan, dalam setiap langkah yang kami jalani. Tidak satu pun hari yang kami lewati tanpa tangan-Mu yang menopang kami. Untuk itu kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, hari di mana kami kembali diingatkan tentang perempuan-perempuan yang Engkau pakai dalam sejarah-Mu. Dari Tamar yang bertahan dalam pengabaian hingga Kartini yang menulis di tengah keterbatasan. Engkau tidak pernah membuang siapapun yang Engkau ciptakan. Terima kasih Bapa, karena di mata-Mu setiap orang berharga. Malam ini kami berdoa bagi gereja Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati gerak langkah GPIB, agar kehadiran GPIB menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat Allah. Kami berdoa bagi majelis sinode, para pelayan yang Tuhan hadirkan untuk memimpin gereja-Mu. Tuhan memberkati agar mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik. Segala kebijakan, keputusan yang mereka buat, kiranya itu menjadi berkat dalam gerak langkah penata layanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati program-program kerja yang telah dirancangkan. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dan direalisasikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan dan seluruh pelayanan yang sedang berjalan. Setiap program, setiap persekutuan, setiap kelompok-kelompok kecil yang berkumpul atas nama Tuhan. Kiranya gereja bukan sekedar menjadi tempat berkumpul, bersekutu, tetapi sungguh-sungguh menjadi rumah kasih, tempat yang datang dan merasakan bahwa mereka diterima, mereka dikenal dan dikasihi. Jadikan setiap pelayanan sebagai saluran berkat yang nyata bagi sesama. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang malam ini mungkin lelah dan sedang berjuang dengan beban yang tidak tampak dari luar, yang sedang menunggu jawaban atas doa yang sudah lama dipanjatkan. Tuhan sentuh mereka satu persatu. Biarlah mereka tahu bahwa Engkau tidak lupa dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Untuk mereka yang sedang bersukacita, jadikan sukacita ini makin dalam karena berakar kepadamu. Untuk mereka yang sedang berduka, jadilah penghibur yang paling dekat malam ini. Dan kini Bapa, kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Waktu istirahat yang Engkau berikan bukan sekedar jeda dari lelah, tetapi pemulihan yang Engkau rancangkan untuk tubuh dan jiwa kami. Biarlah tidur malam ini menjadi anugerah yang memulihkan, tubuh yang terbaring, pikiran yang tenang, dan jiwa yang beristirahat di dalam kasih-Mu. Jagalah kami dalam tidur kami, jagalah rumah kami, jagalah mereka yang kami kasihi. Dan besok pagi ketika kami membuka mata kembali, biarlah hal pertama yang kami sadari adalah bahwa Engkau masih setia seperti yang selalu kami rasakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya kepala gereja dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.